Selamat pagi jelang siang. Selamat datang di topik 1 Initial Phase Therapy tentang Scaling and Route Planning. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Gigi Hendrawati MKAS. Selamat mengikuti. Sekarang kita lanjut ke alat ya. Alat scaling route planning salah satunya adalah kuret ya. Kuret ini bisa universal, itu macamnya yaitu universal, yaitu ada dua cutting edge ya. Jadi sisi tajamnya itu ada dua, kanan kiri. Kemudian sudut permukaan blade terhadap seng 90 derajat ya, nanti akan ada gambarnya. Nah, dapat digunakan untuk semua area dan permukaan. Nah, yang lebih dulu adanya hanya universal ya, kemudian timbul kuret yang lebih baru yaitu Gracie ya. Blade Gracie ini satu cutting edge dan sudut permukaan blade terhadap seng 60 derajat sehingga bisa beradaptasi dengan permukaan giginya lebih baik ya. Digunakan untuk area dan permukaan yang spesifik. Jadi kuret Gracie itu ada kuret Gracie nomor 1, 2 dan 3, 4 itu untuk gigi anterior. Kemudian kuret Gracie nomor 5, 6 untuk gigi anterior dan premolar. Kemudian yang nomor 7, 8 dan 9, 10 untuk gigi posterior juga pada facial dan lingualnya. Sehingga ini nomor 7, 8 dan 9, 10 ini fleksibel ya, paling fleksibel yang sering digunakan untuk gigi posterior. Kemudian ada nomor 11, 12 ini hanya untuk gigi posterior mesial. Kemudian 13, 14 untuk gigi posterior distal. Selanjutnya macam-macam scaler dan explorer. Gambar kiri menunjukkan bahwa
ada beberapa macam explorer, yaitu ada yang bulan sabit ya. Untuk bulan sabit nomor 2 dari kiri. Kalau yang paling kiri tidak jelas ya itu ya, tapi tidak penting. Yang itu yang bulan sabit spesifik digunakan untuk deteksi karies ya sebetulnya. Tapi ini juga bisa untuk deteksi kalkulus ya. Karena untuk deteksi kalkulus itu yang nomor yang huruf C dan D ya, alat dengan huruf C dan D itu untuk deteksi kalkulus yang ujungnya tidak lancip seperti, tidak tajam seperti yang bulan sabit. Itu ujungnya sedikit tumpul dan melengkungnya hanya sedikit ya, yang C dan D itu. Jadi itu untuk spesifik untuk deteksi kalkulus sebetulnya, tetapi di toko-toko alat kedokteran gigi jarang ditemukan ya, sehingga kita deteksi kalkulus menggunakan yang bulan sabit. Kemudian kalau yang E itu Nebers ya, untuk deteksi keterlibatan flukasi ya. Kemudian yang gambar sebelah kanan yang A itu kuret ya, yang B sekel. Scalar itu juga ada yang bulan sabit seperti bulan sabit. Terus ada juga yang seperti gambar tersebut yang di B. Kemudian yang C itu file. Kemudian yang D itu chisel. Kemudian yang E itu hoe ya. Itu kenapa menyudut itu karena untuk gigi posterior. Jadi hoe scalar itu sepasang ya. Jadi ya ada untuk yang bukal, ada untuk yang lingual sepasang. Nah untuk yang bersudut seperti itu untuk gigi posterior. Juga untuk chisel yang lurus itu untuk gigi anterior. Juga file yang lurus seperti itu untuk gigi anterior. Kemudian yang untuk gigi posterior nanti menyudut. Gambar selanjutnya ini explorer, probe dan cycle scaler ya. Cycle scaler lagi ini ya, yang kanan itu cycle scaler ya. Kemudian yang D itu probe ya, untuk mengukur kedalaman pocket. Ada garis-garisnya yang menunjukkan itu milimeter ya. Jadi pocketnya kedalamannya berapa mili bisa dilihat dari garis-garis itu. Kemudian C dan B itu explorer ya, untuk mendeteksi adanya kalkulus. Kemudian ini gambar dari kalkulus supra dan subgingiva. Di sebelah kiri ada gambar kalkulus supra dan memanjang ke kalkulus subgingiva, sehingga diambil kalkulus supragingiva dengan cycle scaler. Kemudian yang sisi paling kanan yang subgingiva diambil dengan kuret. Ya, kemudian ini ada gambar walking end dari kuret dan scaler cycle. Ya, menunjukkan yang gambar kanan. Ya, kalau gambar kiri itu cycle scale semua. Yang kanan itu menunjukkan bahwa yang kuret itu beradaptasi dengan permukaan gigi dengan baik, yang sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri itu kurang menempel, itu cycle ya. Selanjutnya ini tip dari kuret
universal dan Gracie. Yang tadi saya katakan bahwa kuret universal sudutnya 90 derajat antara seng dengan tip, kemudian sisi tajamnya kanan kiri. Kemudian kalau kuret Gracie sisi tajamnya hanya satu sisi, dan ini sudutnya 60 derajat antara seng dan tipnya. Ada di gambar B. Kemudian di gambar A yang kuret universal. Ini cara kerja kuret ya. Di gambar D menunjukkan bahwa pengambilan kalkulus subgingiva dengan alat kuret ya. Kemudian yang E, pengambilan kalkulus subgingiva dengan alat kuret di bagian interproksimal. Nah, ini juga contoh pengambilan kalkulus pada interproksimal ya. Jadi yang gambar A ini yang benar, itu seng di bagian bawah paralel dengan aksis gigi ya. Yang B ini tidak sejajar, tidak paralel, yang C juga tidak sejajar. Ini contoh gambar kuret Gracie ya. Kuret Gracie yang ada di fakultas itu jumlahnya 7 ya, 7 atau 8 gitu karena mereknya Medici. Kalau ini saya kurang tahu mereknya, contoh-contoh aja. Nah ini yang sudutnya besar, ini yang untuk gigi anterior, yang sudutnya kecil itu untuk gigi posterior. Nah ini gambar Huskeller. Ini Huskeller yang lurus ini pada B, ini gambar B yang lurus itu untuk gigi anterior ya. Bisa untuk mengambil kalkulus subgingiva. Kemudian yang A itu untuk gigi posterior karena alatnya menyudut ya, sehingga digunakan untuk gigi posterior. Nah ini gambar dari ultrasonic scaler ya. Jadi itu alatnya yang sebelah kiri itu alat ultrasonic scaler. Ada botol berisi cairan ya, untuk menyemprot air ya. Kemudian sebelah kanan itu tape-nya ya, tape ini dimasukkan pada handpiece gitu ya. Ya, tape-nya ada 3 macam. Nah, kemudian apa yang terjadi pasca scaling? Setelah dilakukan SRP, jadi sebelumnya pasien harus diberikan informasi bahwa pasca scaling kemungkinan akan terjadi hipersensitif, giginya ngilu ya. Tapi itu hanya beberapa minggu saja terus hilang sendiri, sehingga tidak diperlukan bahan atau agen desensitivitas. Juga supaya untuk mengurangi hipersensitif sampai ngilu, kontroplak perlu dilakukan sehingga akan mengurangi ngilu ya. Gosok giginya harus benar-benar sempurna. Nah, tapi pasien juga bisa menggunakan untuk mengurangi ngilu tadi, menggunakan pasta gigi yang mengandung strontium chloride ya. Contohnya itu Sensodyne. Juga bisa menggunakan obat kumur yang mengandung fluoride. Sekian kuliah tentang scaling and root planning. Semoga bisa dipahami dan dicerna dengan baik ya. Oh iya, kalau ada pertanyaan, boleh langsung WA chat ke nomor Dr. Gigi Hendrawati. Ingat kata pepatah, kalau malas boleh sekali, kalau rajin jangan sekali. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa di kuliah Occlusal Adjustment.